warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Azizah, kelas B, NPM 2001050004. Saya akan mempresentasikan materi tentang ilmu kalam, mata kuliah Tauhid dan ilmu kalam. Jadi, kita akan membahas sedikit tentang ilmu pengetahuan. Ilmu sendiri adalah intisari atau kumpulan dari pengetahuan. Namun, tidak semua kumpulan pengetahuan dinamakan dengan ilmu. Kumpulan pengetahuan bisa disebut sebagai ilmu manakala telah tersusun secara sistematis dengan menggunakan metode dan sudut pandang tertentu dalam membahas objek tertentu. Sedangkan pengetahuan adalah hasil pengalaman interaksi manusia dengan objek tertentu yang belum tersusun secara sistematis. Kalam sendiri dalam bahasa Arab artinya firman, ucapan, pembicaraan, atau perkataan. Dalam ilmu bahasa diartikan kalam adalah suatu susunan kata atau kalimat yang ada artinya. Ahli tafsir dan ahli agama dalam kalam diartikan firman Allah, contohnya yaitu kalamullah atau wahyu Allah. Pengertian ilmu kalam. Jadi, ilmu kalam dalam bahasa Arab biasa diartikan sebagai ilmu tentang perkara Allah dan sifat-sifatnya. Oleh sebab itu, ilmu kalam biasa disebut juga sebagai ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, ialah ilmu yang membahas tentang penetapan aqaid diniyah dengan dalil atau petunjuk yang konkret. Al-Farabi mendefinisikan ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandaskan doktrin Islam. Stressing akhirnya adalah memproduksi ilmu ketuhanan secara filosofis. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam itu adalah ilmu yang digunakan untuk membahas keyakinan-keyakinan iman dengan keterangan-keterangan akal, serta mengemukakan alasan-alasan untuk menolak paham-paham keyakinan mereka yang bertentangan dengan keyakinan golongan salaf dan ahli sunnah. Ibnu Khaldun, seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdul Al-Razik, mendefinisikan ilmu kalam sebagai ilmu al-kalam huwa ilmun yatadammanu al-hujjaja an aqaidi al-maniyah bi al-dilah al-aqliyah 12. Atau ilmu kalam yaitu sebuah disiplin ilmu berkaitan dengan keimanan yang diperkuat dengan menggunakan argumentasi rasional. Ilmu kalam atau teologi Islam adalah ilmu yang membahas aspek ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya secara rasional. Ruang lingkup pembahasan tentang ilmu kalam ada 3, yaitu ontologi atau nama dan definisi, subjek, materi, objek kajian, sejarah perkembangan, dan yang kedua yaitu epistemologi atau metodologi atau cara menyusun kajian keimanan. Yang terakhir yaitu aksiologi atau nilai guna atau manfaat ilmu. Ada beberapa penamaan ilmu kalam. Yang pertama yaitu ilmu usuluddin. Ushul jamak dari ashal atau dasar, karena itu usul al-din yaitu dasar-dasar agama. Dalam Islam, yang paling mendasar adalah syahadat yang mencakup Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ilmu usuluddin mendalami segala hal tentang Allah dan Muhammad. Ilmu tauhid. Tauhid berasal dari kata wahada yang artinya mengesakan. Tauhid artinya pengesaan. Karenanya, ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas segala hal tentang Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengesakannya. Selanjutnya yaitu ilmu aqaid atau akidah.
Aqaid adalah jamak dari akidah yang artinya dogma. Karena itu, ilmu akidah adalah ilmu yang mempelajari dogma-dogma Islam. Ilmu kalam atau kalam adalah salah satu bahasa dari ilmu kalam. Kalam berarti yaitu pembicaraan yang bukan pembicaraan tetapi pembicaraan yang menggunakan logika. Ia adalah sebuah metodologi berpikir atau metodologi dialog. Karenanya lebih tepat diartikan diskusi, alasan atau debat. Kalam berasal dari kata kalam yang berarti luka atau cacat karena berpegang pada argumen rasional daripada wahyu. Karena itu, ada yang terasa kurang. Dinamakan kalam karena mempelajari ilmu ini harus dengan kalam dan para pakarnya disebut mutakallamun. Ilmu kalam lahir dalam tradisi intelektual. Tradisi intelektual adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat beragama untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akal dalam masyarakat tertentu dan mencoba menyelaraskan hubungan antara akal dengan apa yang disebut wahyu, menurut Muhsin Mahdi. Ilmu kalam erat kaitannya dengan lahirnya skisme dalam Islam. Karenanya, asal mula persoalan kalam bisa ditelusuri hingga terbunuhnya khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan, yaitu terjadinya fitnah kubro. Awal mula pemikiran kalam adalah pertanyaan tentang siapa yang berhak memimpin dalam persoalan politik. Oleh William Ockham, Elres menyatakan bahwa theology to be a discipline resting on revealed truth and independent of both philosophy and science, yang artinya teologi merupakan sebuah disiplin ilmu yang meletakkan kebenaran wahyu lewat argumen filsafat dan ilmu pengetahuan yang independen. Selanjutnya kita akan membahas lahirnya ilmu kalam. Jadi, menurut Mu'tazilah berpendapat bahwa kedudukan orang yang berbuat dosa besar itu tidak lagi seperti orang mukmin, tetapi diduga tidak menjadi kafir. Kedudukannya antara kedua golongan itu. Di akhirat, ia kekal dalam neraka jika ia tiada tobat, tetapi azabnya ringan, tidak seperti yang dirasai oleh orang kafir sejati. Mu'tazilah berpendapat bahwa orang yang kekal di dalam neraka itu ada dua macam. Pertama yaitu kafir sejati, kedua orang Islam yang berbuat dosa besar dan yang tidak taubat. Menurut mazhab Qadariyah, mereka beriktikad bahwa kodrat itu sesudah diberikan Tuhan kepada manusia, tidak sangkut paut lagi dengan irodat Tuhan. Jadi, kalau manusia itu berbuat sesuatu, maka perbuatannya itu dilakukan dengan kekuasaannya. Untung baik dan jahat, mudarat dan manfaat ada dalam tangan manusia sendiri, tidak lagi di tangan daripada Allah. Selanjutnya yaitu golongan Khawarij adalah golongan yang keluar dari pendapat umum, tidak mau mengaku Sayyidina Ali menjadi khalifah dan tidak pula Muawiyah, dan oleh karena itu tidak mau taat kepada kedua-duanya. Dalam keyakinan mereka, pangkat kekhalifahan itu tidak harus menjadi monopoli orang-orang Quraisy, dan menghendaki bahwa sehingga yang akan menjadi khalifah itu boleh juga dipilih dari orang yang bukan orang Arab. Bahkan seorang budak pun tidak ada halangan untuk menduduki kursi kekhalifahan itu. Orang-orang yang tidak kuat keagamaannya menurut keyakinan mereka harus dicegah menjadi khalifah. Murji'ah menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar
tetap masih mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukannya, terserah Allah untuk mengampuni atau tidak mengampuninya. Kata Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Jabariyah disebut fatalism atau predestination, yaitu faham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Lahiriah ilmu kalam. Ilmu kalam benar-benar dianggap lahir pada masa Mu'tazilah karena dialah yang pertama kali berupaya mensistematiskan doktrin agama dalam kerangka tauhid dan adil. Namun, sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri, ilmu kalam baru lahir setelah adanya pertemuan Islam dengan budaya Yunani, yaitu Helenisme. Cara kerja ilmu kalam yaitu rasionalisme. Rasionalisme sejati adalah rasionalisme yang memahami dan menerima fakta mengenai keberadaan segala sesuatu yang tidak benar-benar rasional. Dan inilah rasionalisme yang menjadi inti filsafat Islam. Selanjutnya yaitu Neoplatonisme. Adalah bagasi intelektual yang datang melalui pemikiran Yunani, Syariah, Kristen, dan Yahudi dan mencoba untuk memberi ruang bagi Tuhan di luar akal. Neoplatonisme juga yang memberikan gagasan bahwa Tuhan itu aktif, bukan hanya pikiran dan logos atau firman, dia bertindak dan menyebabkan benda-benda ada. Tujuan signifikasi ilmu kalam yaitu yang pertama, sebagai sumber dan motivator perbuatan kebajikan dan keutamaan. Yang kedua yaitu membimbing manusia ke jalan yang benar, sekaligus mendorong mereka untuk mengerjakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga yaitu mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan hidup yang dapat menyesatkan. Keempat yaitu mengantarkan manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Manfaat belajar ilmu kalam. Jadi, ilmu kalam atau ilmu tauhid tidak hanya sekedar diketahui dan dimiliki oleh seseorang, tetapi lebih dari itu. Ia harus dihayati dengan baik dan benar. Kesadaran seseorang akan tugas dan kewajiban sebagai hamba Allah akan muncul dengan sendirinya. Hal ini nampak dalam hal pelaksanaan ibadat, tingkah laku, sikap, perbuatan, dan perkataannya sehari-hari. Ilmu kalam sendiri juga terdapat atau ada hubungannya dengan mata kuliah lain yaitu ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Jadi itu tadi materi tentang ilmu kalam, sedikit pembahasan tentang materi ilmu kalam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.